Aloha my friend. Jadi hari ini kita akan mempelajari salah satu materi yang sangat penting. Bisa dibilang ini adalah materi pembuka atau dasar dari bahasa Inggris atau roots-nya bahasa Inggris. Karena di dalam bahasa Inggris itu ada beberapa skill yang harus kita kuasai. Ada skill grammar, kemudian ada skill mendengar atau listening, kemudian ada listening dan selain mendengar, ada membaca atau reading, kemudian ada menulis atau writing. Dari semua skill-skill itu, pada dasarnya adalah berhubungan dengan kalimat. Karena kalau kita membaca itu adalah kita membaca kalimat, kalau kita mendengar itu kita mendengar kalimat, kalau kita berbicara, kita membicarakan kalimat. Jadi sangat penting sekali, sehingga itu logika dasar mengapa saya memilih materi ini. Oke. Di dalam bahasa Inggris, ada dua jenis kalimat yang sangat mendasar, yaitu kalimat verbal dan kalimat nominal. Sekarang kita akan mengkaji satu-satu. Kegunaan daripada dua kalimat ini, apabila kita menguasainya adalah yang pertama, gampang bagi kita dalam hal pemilihan kata yang tepat atau building blocks yang tepat untuk susunan kalimat kita atau word ordernya. Kemudian yang kedua, membantu kita memahami dan membuat variasi kalimat pada tenses. Kemudian yang ketiga, memudahkan gambaran kalimat yang akan kita buat. Berarti ini visualization in our mind. Jadi ini adalah sekian dari beberapa manfaat apabila kita menguasai materi ini. Selain daripada itu, apabila kita menguasai dua jenis kalimat ini, nanti pada pengembangannya akan ketahuan 5 struktur dasar membuat kalimat di dalam bahasa Inggris. Yang pertama ada namanya kalimat verbal. Apa itu kalimat verbal? Kalimat verbal adalah kalimat yang predikatnya adalah kata kerja utama. Di mana kata kerja ini bisa kita lihat apabila kita kebingungan, yaitu dengan mengecek pada list kata kerja, baik itu regular yang beraturan dan irregular yang tidak beraturan. Dan kata kerja yang aktivitasnya melibatkan anggota badan. Ya, berarti ada anggota badan kita yang mengalami minimal pergerakan. Misalnya seperti study yang artinya ada belajar. Entah itu tangan kita bergerak ketika menulis, entah mata kita itu bolak-balik bolanya, kemudian come datang kita bergerak ya, dan eat artinya makan. Jadi semuanya itu adalah kata kerja yang ada aktivitas anggota badan dan terekam di dalam atau ada di dalam list regular dan irregular verb. Oke, next penjelasan. Oke, bagaimana cara kita membuat kalimat verbal ini? Di sini terangkum ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 pola dasar kalimat bahasa Inggris. Ya. Yang pertama, pola yang sangat dasar sekali, yaitu subjek ditambah dengan verb. Jadi kalau di dalam bahasa Inggris, verb itu menunjukkan predikat pada kata kerja. Dan mereka sifatnya ini selalu gandengan. Oke, nggak bisa dipisah, subjek dan verb ini. Yang paling dasar itu subjek dan verb, 2 aja. Contohnya, my arms are itching. Artinya, lengan saya sakit. Ya, berarti my arms di sana adalah subjeknya, sedangkan are itching itu adalah sebagai verbnya. Kemudian yang kedua ada contohnya something happen. Jadi itu kalimat yang sangat sederhana yang terdiri dari 2 struktur, yaitu subjek dan verb doang. Yaitu something itu sebagai subjeknya dan happen-nya sebagai kata kerja atau predikatnya. Pola yang kedua yaitu subjek, verb, objek. Oke, berarti ada 3 bagian di sana, ada bagian subjek, ada bagian verb, dan ada bagian objek. Contohnya yang pertama, we read a book. Jadi we di sana sebagai subjek, kemudian verbnya read, kemudian objeknya a book. Ya. Kemudian contoh yang kedua, Andrea and Tere write a novel. Jadi Andrea dan Tere di sana adalah sebagai subjek. Ya, berarti ada 2 nama orang. Di sini kalau kita ganti, bisa kita ganti dengan they, artinya adalah mereka. Write a novel, menulis sebuah novel. Kemudian struktur yang ketiga ada subjek plus verb plus adverb atau kata keterangan di sini. Contohnya, we go to school every day. Jadi we-nya sebagai subjek, go-nya sebagai verb. To school every day. Hati-hati, di sini bukan objek, tapi dia adalah keterangan. Jadi ada keterangan tempat dan ada keterangan waktu. Yaitu to school sebagai keterangan tempat, kemudian every day keterangan waktu.
Yang kedua contohnya they come on time. Jadi D-nya subjek, come-nya verb, dan on time adalah of time, artinya keterangan waktu. Kemudian pola yang terakhir, yang berikutnya adalah subjek plus verb plus objek plus objek. Jadi ada dua objeknya di sini. Bisa disebut dengan direct object, ada objek langsung yang dikenai atau berhubungan dengan subjek, yang dikenai pekerjaan atau yang dikerjai oleh subjek. Kemudian objek yang kedua yang tidak langsung dikenai oleh subjek. Contohnya, I bought some flowers for my mother. Jadi saya membelikan beberapa bunga untuk ibu saya. Jadi I di sana subjek, bought itu adalah kata kerja, artinya membeli, tapi ini bentuk kedua saya pakai. Kemudian some flowers, jadinya itu adalah kata benda, dia objek. Itu objek pertama. For my mother, itu objek kedua. Kemudian yang contoh berikutnya, it is giving me back age. Jadi it itu sebagai subjek, is giving. Jadi dua kata ini sebagai verb. Jadi jangan berpikir bahwa verb itu cuma satu kata. Jadi is giving ini salah satu verb juga. Oke. Me di sana adalah kata ganti saya tapi berperan sebagai objek dari I, dari saya. Kalau I itu sebagai subjek, kalau me itu ketika dia sebagai objek. Kemudian back age, ya itu adalah menjelaskan objek yang berupa dia sakit ini punggungnya. Jadi itu ada beberapa struktur dasar dalam membuat kalimat verbal. Oke, next. Sekarang kalimat yang kedua, ada namanya nominal sentence. Artinya adalah kalimat nominal ya. Yang tadi adalah verbal, sekarang nominal. Apa bedanya? Kalau pada verbal itu melibatkan aktivitas, ada kerja di sana, ada kerja. Indera-indera kita atau bagian-bagian tubuh kita, atau gampangnya bisa dilihat di list regular dan irregular verb. Kalau nominal sentence beda. Di sini untuk mengatakan sebuah keadaan, kayak tidak ada aktivitas begitu, ya. Contohnya bisa kita lihat di formulanya ada 3 secara umum formula yang bisa dipakai. Pertama subject plus verb be. Ingat dia memakai kata kerja to be. Jadi to be itu adalah salah satu bentuk kata kerja. Itu bagian dari kata kerja bantu atau auxiliary verb. Ya, plus adjective. Ya, contoh kalimatnya misalnya I was busy. I di sana subjek, was itu adalah kata kerja bentuk to be dari I. Tapi was itu adalah to be lampau, bukan to be sekarang. Kalau to be sekarang itu baru I am. Busy itu adalah kata sifat atau adjektif. Atau yang kedua, kalau dalam bentuk sekarang misalnya I'm busy. Kemudian yang struktur yang kedua ada subjek plus verb be plus objek. Ya, plus objek. Atau yang menjadi objek di sini adalah noun atau kata benda. Contohnya, it is big problem. It di sana subjek, kemudian verb be-nya atau kata kerja bentuk to be-nya adalah is, kemudian objeknya adalah big problem. Jadi satu kesatuan big problem itu jangan dipisahkan ya. Ini disebut dengan frase kata benda ya, frase kata benda, di mana kata bendanya ini dijelaskan oleh kata sifatnya ya. Kemudian contoh yang kedua, she is singer. Jadi she di sini adalah sebagai subjek, is-nya adalah to be-nya, sedangkan singer itu adalah objeknya. Oke. Jadi ada noun phrase, ada noun phrase, kemudian ada adjective phrase ya. Jadi di sini objeknya itu problem, kemudian big itu adalah kata sifatnya ya. Ini namanya adjective phrase, bukan noun phrase, Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, struktur yang berikutnya adalah subjek plus verb be plus adverb ya. Jadi di sini subjeknya adalah misalnya we are at school. Dia we itu adalah subjek, verb be-nya adalah are, kemudian at school itu adalah kata tempat. Contoh yang berikutnya, Ronaldo is at Manchester. Nah, jadi itu menjelaskan bahwa Ronaldo itu lagi di Manchester ya. Ronaldo itu subjeknya, karena dia gitu, dia laki-laki, he, maka kata kerja dasar to be-nya adalah is, kemudian keterangannya adalah at Manchester ya. Oke, next. Ini ada beberapa catatan pada kalimat nominal. Yang pertama, catatannya adalah kata kerja itu ada namanya kata kerja utama. Ini saya ibaratkan yang ada di regular dan irregular verb list itu yang ada di listnya. Kemudian kata kerja bantu. Dalam hal ini contohnya adalah to be.
To be itu bisa am, is, are, was, were, being, been, and be. Kalimat nominal dan kalimat verbal itu bisa muncul sebagai kalimat positif, kalimat negatif, kalimat tanya, dan kalimat perintah. Jadi, cukup sekian penjelasan singkat tentang materi kalimat verbal dan kalimat nominal. Jadi, pada kesimpulannya, dari kalimat-kalimat yang sudah dijelaskan tadi itu, terpenting adalah kita tahu kapan kita membuat kalimat nominal dan verbal. Jadi, sebelum kita melakukan aktivitas entah membaca, berbicara, menulis, dan lain sebagainya, minimal kita tahu apa yang ada di benak kita yang akan kita buat, apakah dia bersifat nominal atau verbal. Setelah kita bisa menentukan, dari sana kita akan bisa memilih pola mana yang akan kita mau pakai. Dari sana juga kita akan mengetahui struktur-struktur dari bahasa Inggris. Apabila kita menguasai ini, maka jalan ke depan untuk belajar bahasa Inggris menjadi lebih mudah. Oke. Sekian dan terima kasih.